warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, beserta staf karyawan yang saya hormati pula, saya memohon izin pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa melakukan sosialisasi terkait program guru penggerak yang saya ikuti. Bapak Ibu, untuk program guru penggerak ini sama seperti Pak Agung dan Bu Mupur, kami jalani selama 9 bulan dan ini sudah berjalan selama 3 bulan. Modul yang sudah kami pelajari yaitu modul 1. Semoga Bapak Ibu tidak bosan karena kemarin sudah disampaikan oleh Pak Agung dan sekiranya kemarin itu berencana untuk menyampaikan di SMP 3 karena satu kondisi saya tidak bisa untuk ikut presentasi pada hari Jumat itu karena masih dirawat. Maka hari ini saya memohon izin pada Bapak Ibu Guru untuk bisa menyampaikan materi saya. Pada modul 1 ini, modul 1.1 terbagi menjadi beberapa kegiatan. Jadi setiap modul itu ada kegiatan yang harus kami ikuti, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Dari beberapa kegiatan ini biasanya saya paling menikmati, senang dengan kegiatan elaborasi pemahaman karena pada kesempatan itu saya bertemu dengan fasilitator, bertemu dengan instruktur yang dari mana-mana, dari daerah yang jauh, kemudian bisa berkomunikasi dengan CGP yang lain secara linkon, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Jadi pada waktu elaborasi pemahaman ini saya merasa banyak yang saya dapatkan. Kemudian pada modul 1.1 yang kami pelajari adalah tentang asas pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara atau disingkat sebagai KHD. Yang sebenarnya kita sudah tahu, kita semua sudah tahu dan mungkin sudah melaksanakan, yaitu ing ngarsa tulodo, ing matio mangun karso, tutwuri handayani. Di depan kita memberikan contoh sebagai seorang pendidik, memberikan contoh pada peserta didik. Jadi bukan cuma menyuruh tapi juga memberikan tauladan. Kemudian yang kedua, ing matio mangun karso, ketika kita berada di tengah kita memberikan semangat atau spirit. Ketika kita berada di belakang, tutwuri handayani, kita memberikan dorongan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah kita laksanakan, hanya saja mungkin di CGP ini diulang kembali. Jadi pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi tujuan pendidikan itu untuk mempersiapkan peserta didik agar bisa siap dalam hidup bermasyarakat. Gitu. Kemudian selanjutnya, tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan tertinggi dari pendidikan itu adalah mencapai keselamatan. Anak selamat, artinya apa? Memiliki pengetahuan tapi juga akhlak yang baik, seperti itu. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti petani. Jadi kita diharapkan memberikan lingkungan terbaik untuk anak agar anak tumbuh sesuai bakat mereka. Jadi yang anak akan memiliki kemampuan bakat yang berbeda-beda. Jadi sebagai seorang pendidik, kita itu dituntut untuk bisa memberikan lingkungan terbaik, suasana terbaik agar anak tumbuh sesuai bakat mereka. KHD juga menjelaskan bahwa pendidikan sejatinya melihat kodrat diri anak. Jadi ada istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah
lingkungan di mana anak tumbuh. Jadi anak memiliki bakat, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Anak tumbuh di lingkungan yang berbeda, oleh karena itu butuh perlakuan yang berbeda pula kita untuk menghadapi mereka. Kemudian kodrat zaman, yang dimaksud dengan kodrat zaman yaitu pendidikan sejatinya untuk masa sekarang diharapkan anak-anak selain berpengetahuan, kemudian memiliki pemahaman agama yang baik, juga mendapatkan keterampilan abad 21. Nah, bagaimana relevansi pemikiran KHD ini dengan kondisi yang sekarang? Jadi kalau menurut saya, pemikiran dari KHD ini masih sangat relevansi jika dipakai pada pendidikan di masa yang sekarang. Nah, harapan-harapan saya setelah mempelajari modul 1.1, saya memiliki harapan bahwa saya berharap saya bisa menjalankan peran saya sebagai seorang guru penggerak, yaitu tergerak hatinya, bergerak, dan kalau bisa sebenarnya menggerakkan sistem sehingga menuju kondisi yang lebih baik, lingkungan pendidikan yang lebih baik. Sementara harapan saya terhadap murid-murid saya yaitu lahirnya generasi yang nantinya memiliki pengetahuan, tidak hanya memiliki pengetahuan Bapak Ibu, tapi juga bermanfaat. Jadi ukuran anak tersebut berhasil itu dari segi kemanfaatan ilmunya serta adab yang ia miliki. Nah, ini saya singgung sedikit tentang modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak hendaknya idealnya memiliki nilai-nilai yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan saling berkolaborasi dengan sesama CGP, bisa dengan rekan kerja, dengan seluruh komponen yang ada di sekolah. Kemudian inovatif, tidak lelah dalam belajar, mempelajari model-model pembelajaran yang sesuai. Kemudian berpihak pada murid. Salah satu ciri dari mereka belajar adalah berpihak pada murid. Jadi pembelajaran yang mengutamakan murid. Seorang guru penggerak mempunyai peran besar dalam mewujudkan visi murid merdeka yang mencerminkan murid yang Pancasilais, memiliki tekad untuk belajar sepanjang hayat, dan memiliki kompetensi global. Nah, ini sama dengan yang tadi. Jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang tukang kebun yang ketika menanam tanaman, misalkan menanam biji padi, kita ibaratkan anak itu sebagai biji padi atau biji jagung, maka petani itu yang menciptakan lahan yang baik, kemudian pengairan, pupuk yang baik, sehingga bijinya bisa tumbuh dengan sempurna. Gitu. Begitu juga ketika di kelas, guru yang bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi kelas yang baik, suasana yang aman, sehingga anak bisa belajar dengan baik. Guru membantu muridnya memahami nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, karena setiap anak itu pasti punya nilai kelebihan. Guru penggerak memiliki nilai dan peran dalam membangun budaya belajar segenap komunitas di sekolah dan sebagai kesatuan upaya menumbuhkan murid yang merdeka. Nah, sama dengan yang tadi. Ini saya ambil dari foto ketika saya mengajar di kelas 8F, karena ternyata
meskipun 8F itu termasuk unggulan, anak-anaknya itu kalau ditanya pasif, belajarnya pasif. Jadi saya berusaha menggerakkan anak-anak itu supaya lebih aktif dengan cara ya kadang saya suruh maju ke depan membuat proyek belajar. Jadi anak itu bergerak, bergerak belajar berdasarkan pengalaman belajar mereka. Nah, pada modul ini modul 1.3, kita belajar tentang bagja atau bagja itu kepanjangan dari B-nya buat pernyataan atau define. Jadi mengapa kok anak pasif misalkan, mengapa anak itu malu bertanya, mengapa anak tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa berpendapat misalkan begitu. Kemudian nanti solusinya apa, kita buat strategi apa, misalkan kita bercerita ke anak, memotivasi anak dengan cerita-cerita kita gitu. Kita buat suasana di kelas nyaman biar anak tidak takut dengan guru gitu. Jadi menghindari marah mungkin. Jadi membuat anak nyaman. Kemudian yang kedua, poin A yaitu ambil pelajaran atau discovery. Yaitu kita buat pertanyaan. Di sini saya ini kan kegiatan apa yang dapat menumbuhkan budaya bertanya, berpendapat. Anak-anak itu kadang-kadang kalau ditanya ada yang kurang jelas, mereka nggak akan tanya, mereka diam. Ada yang mau ditanyakan, mereka juga diam. Seolah-olah udah ngerti tapi mungkin sebenarnya juga belum. Maka hal-hal tersebut perlu kita gali supaya anak tersebut aktif. Ternyata anak yang pintar pun itu mereka juga ada masalah dalam belajar. Apalagi yang bodoh. Iya. Kemudian yang selanjutnya G-nya gali mimpi. Ya, menggali mimpi, hal-hal yang harus dilakukan yang dapat mendukung karakter suka berpendapat itu apa, agar anak aktif itu apa. Strateginya yaitu menciptakan lingkungan belajar di kelas yang menyenangkan. Salah satunya ya pakai strategi, pakai model pembelajaran yang tepat, yang cocok untuk materi tersebut. Kemudian diberikan masukan kepada anak bahwa mereka berani berpendapat, mereka berani tampil itu adalah keren begitu, memberikan semangat pada anak. Oh ya kamu keren kalau kamu maju begitu. Meskipun salah, tidak saya marahi biasanya. Karena udah berani maju, udah berani tampil itu udah bagus. Selanjutnya langkah berikutnya adalah J, jabarkan atau decide. Yaitu apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan karakter berani berpendapat. Tindakan apa yang bisa mendukung karakter berani berpendapat. Strategi yang saya ambil yaitu memberi motivasi. Yang pertama, membuat suasana kelas menyenangkan dan melakukan inovasi, pakai metode, pakai strategi yang tepat. Nah, yang terakhir yaitu atur eksekusi. Bagaimana cara mencatat kemajuan pada siswa, siapa saja yang kita libatkan dalam kegiatan tersebut. Strategi yang saya ambil yaitu mengajak rekan sejawat, ya, mengajak seluruh rekan sejawat untuk terlibat, meminta pada siswa lain agar mensupport teman agar berani berpendapat. Ayo harus berani begitu. Membiasakan budaya untuk menghindari pendapat orang lain. Nah, yang terakhir yaitu modul 1.4 ini berupa budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah ini merupakan nilai-nilai keyakinan yang terwujud karena pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi budaya yang bersifat positif di lingkungan kelas yang pada akhirnya mempengaruhi lingkungan lain jadi budaya sekolah gitu. Nah, ini sama budaya positif itu berisi kebiasaan yang sudah disepakati. Maka langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Ibu CGP itu pertama yaitu membuat kesepakatan kelas
kami datang ke kelas untuk membuat sebuah kesepakatan dengan anak didik. Anak didik kami tanyai, kira-kira kalian ini maunya bagaimana, kelasnya itu seperti apa, supaya kondusif belajarnya bagaimana. Maka mereka nanti akan kita pancing untuk menunjukkan poin-poin penting, misalkan seperti ini. Oh, saya akan nyaman belajar ketika anak-anak nanti tidak makan di kelas misalkan. Jadi mereka sendiri yang menyebutkan poin-poin tersebut. Kesepakatan kelas itu bukan guru yang menentukan. Jadi anak-anak dilibatkan untuk membuat kesepakatan kelas. Tidak makan di kelas misalkan, anak-anak usul seperti itu. Berpakaian yang rapi misalkan, tertib, disiplin dalam masuk ke kelas misalkan. Kemudian budaya 5S misalnya seperti itu. Bersikap sopan santun terhadap siapapun yang ada di dalam sekolah. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu yang akan mendasari. Jadi kesepakatan-kesepakatan seperti itu nanti yang akan dilaksanakan, ditaati oleh seluruh peserta, baik murid maupun guru, saling berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan. Selanjutnya itu akan menjadi budaya nanti. Pada akhirnya akan menjadi budaya yang positif yang ada di sekolah tersebut. Salah satu contoh, karena saya nggak punya foto ini, ketika di depan maka saya ambil foto lain. Ketika anak masih sebelum pandemi itu masih pakai cium tangan, gitu. Salah satu budaya positif. Nah, dalam ini ada dasar-dasar kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Di antaranya kebutuhan bertahan hidup. Ini yang paling rendah, kebutuhan yang paling rendah. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, freedom. Biasanya anak kalau suka membolos apa itu ada salah satu kebutuhan yang tidak tercukupi. Salah satunya kebebasan, kesenangan, fun, kekuatan, power. Jadi misalnya ada anak yang suka nakal, dia menunjukkan pengen sok kuasa di kelas, nah itu karena dia ada kebutuhan dasar yang belum tercukupi. Gitu. Dan kemungkinan mungkin kekuatan bahwa mereka itu merasa lebih dari yang lain. Selanjutnya 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh seorang guru adalah: pertama, penghukum. Jadi seorang guru ngasih hukuman pada murid ketika ada pelanggaran begitu. Ini posisi yang paling rendah sebenarnya. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Jadi dengan kata-katanya, dengan kalimatnya membuat anak merasa, oh iya yang saya lakukan salah begitu. Itu posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga, guru berperan sebagai teman. Jadi dirangkul begitu. Anak itu dirangkul. Oh iya, berperan sebagai temannya gitu. Yang selanjutnya, posisi kontrol, memonitor atau memantau apa yang dilakukan anak. Posisi yang kelima, sebagai manajer, posisi yang tertinggi. Guru sudah mampu berperan sebagai manajer. Jadi udah yang paling tingkatannya paling sempurna. Restitusi ini sebenarnya juga sudah kita lakukan Bapak Ibu. Hanya saja mungkin istilahnya saja yang baru. Jadi kalau saya waktu baru-baru awal mendengar istilah restitusi, apa atau restitusi, ternyata restitusi itu menciptakan satu kondisi di mana anak itu bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Contoh misalkan anak selalu terlambat, maka guru ketika punya data, oh anak tersebut sering terlambat, begitu, ditanya melalui beberapa tahapan langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak enggak dipojokkan, langsung dipojokkan. Kamu salah, kamu ini begitu, enggak, tapi ada menstabilkan identitas dulu. Yang melakukan kesalahan bukan cuma kamu saja. Kamu bisa salah, orang lain pun bisa salah, dan kamu bisa memperbaiki, seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Divalidasi, ditanya, benar nggak kamu melakukan ini, alasan kamu apa, latar belakangnya apa, gitu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan.
keyakinan kelas yang sudah disepakati apa. Kalau kamu sering terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas gitu. Nanti anak dituntut supaya apa? Terus kamu maunya gimana? Kalau misalkan terus-terusan terlambat, jadi menghindari marah, menghindari menghukum, seperti itu. Anak melakukan kesalahan tapi dituntut untuk melakukan perbaikan, perbaikannya dari anak sendiri juga, gitu. Jadi pada Merdeka Belajar seperti itu, menghindari untuk melakukan hukuman, meminimalkan hukuman. Gitu. Pada awal-awal belajar itu saya juga lah gimana bocah bandel-bandel, gimana caranya untuk menghindari hukuman. Tapi berdasarkan teori yang saya dapatkan itu tadi, dengan menanamkan keyakinan pada diri anak. Nanti kalau kamu terus seperti ini, konsekuensinya apa? Gitu. Itu. Selanjutnya, guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa, mencerdaskan bangsa. Ya, ini ungkapan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya ambilnya langsung dari Canva, Ibu, karena Bapak Ibu, karena ini kemarin saya download itu munculnya berupa video, jadi saya ini kan saya langsung ambil dari Canva. Ini tugas saya. Ini tugas saya ketika saya ditugaskan untuk menunjukkan imajinasi apa yang saya impikan tentang murid-murid saya. Jadi saya berharap murid-murid saya yang pertama ya menjalankan ibadah, bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang paling penting. Yang kedua, cerdas, aktif, peduli. Selanjutnya, kekuatan. Ini kekuatan yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Jatipuro menurut saya. Jadi untuk mewujudkan visi, kita harus tahu dulu kita punya apa, kita punya kekuatan apa. Yang pertama ya SDM. SMP 1 Jatipuro punya SDM yang handal, Bapak Ibu guru yang hebat. Kemudian lingkungan sekolah, lokasi sekolah yang baik, yang strategis, fasilitas yang cukup memadai, kepala sekolah yang insya Allah mendukung seluruh kegiatan, kompeten. Kemudian siswa-siswi yang kalau menurut saya SMP Negeri 1 Jatipuro ini memiliki siswa-siswa yang hebat, karena saya udah di sekolah yang sebelumnya udah merasakan bagaimana susahnya ngajarin anak. Kalau yang di sana-sana itu lebih susah, kalau di sini itu sebenarnya anak-anaknya pinter-pinter. Kemudian komite lingkungan sekolah, mitra sekolah. Nah ini saya contohkan, mitra sekolah ini bisa puskesmas yang menghandle kesehatan anak, kepolisian kemarin waktu ada razia belum knalpot itu. Kemudian ini ada kegiatan PMR yang saya ambil gambarnya, bekerja sama dengan PMI untuk melakukan pelatihan. Kemudian ada lagi komunitas MGRP yang Bapak Ibu guru semua ikuti untuk meningkatkan kompetensi. Itu adalah kekuatan yang kita miliki. Jadi kekuatan kita sebagai
kekuatan kita untuk mewujudkan visi guru penggerak itu sangatlah besar. Selanjutnya restitusi. Kemarin saya juga melakukan kegiatan restitusi sama seperti Pak Agung dan Bu Pur yang saya rekam. Saya ingin menunjukkan video saya, mungkin tidak bagus tapi ya tahapan restitusi yang saya lakukan. Suaranya enggak ini ya Pak ya? Bisa. Suaranya di maksimal semawon gede ya, dibesarkan layar lagi? Layar itu. Hah? Tampilannya dibesarkan. Oh tambahannya. Nah, seperti itu. Oke. Bro, enak ini lembong gitu. Demikian restitusi yang saya lakukan pada anak yang sering sekali datang terlambat. Nah. Demikianlah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu guru, barangkali ada yang mau sebagai masukan untuk saya, jadi agar saya dalam rangka perbaikan saya. Iya, silakan Bu Hanis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya Ibu ya, mendengar tadi paparan dari jenengan itu luar biasa dan dulu kita nggak tahu gitu ya restitusi seperti itu, ternyata kita sudah melaksanakan dan semoga kedepannya membuat para guru-guru ini semakin bisa memberi semangat anak-anak yang kurang semangat belajar, sehingga SMP Negeri 1 Jatipuro dengan adanya calon guru penggerak ini menjadi SMP yang luar biasa. Terima kasih Bu Hanis. Bu Hanis ini adalah guru bimbingan konseling yang senantiasa aktif untuk
memotivasi siswa. Salah satunya murid yang saya yang wali kelas saya adalah wali dari kelas 9E. Kebetulan anak-anaknya untuk present kehadirannya agak memprihatinkan, dan beliau juga ikut membantu untuk terus memotivasi. Jadi ketika saya sebagai wali kelas sudah berusaha memberi motivasi, sudah home visit, sudah berusaha menghubungi orang tua untuk memberikan semangat, dan ternyata hasilnya masih kurang begitu memuaskan, maka peran dari seorang bimbingan konseling sangat membantu. Terbukti kemarin anak yang bermasalah itu mau hadir, meskipun 2 hari 3 hari ini lagi masih. Hari ini hadir, Bu. Hari ini hadir, alhamdulillah. Okay. Barangkali ada tanggapan lain dari Bapak Ibu. Monggo Pak Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengapresiasi terlebih dahulu terhadap paparan Bu Siti yang luar biasa, yang termasuk banyak ilmu yang baru yang dari saya dapatkan, terutama istilah yang baru. Dan saya hanya ingin memberi sebuah harapan besar bagi Bapak Ibu yang ikut dan bergabung langsung dalam grup penggerak ini, supaya membawa perubahan yang lebih baik khususnya di Tanjung Satu Jayapura ini khususnya, dan terutama di bagian di kerja yaitu di bidang pendidikan agama. Anak ini bagaimana caranya supaya terutama menggerakkan anak ilmu lebih yang kita yang kita penggerakan itu, supaya anak itu lebih taat beribadah, terutama itu supaya mengecek sholat subuh pagi harinya atau sholat 5 waktu di tiap harinya, supaya anak-anak itu memiliki kesadaran penuh di dalam dirinya itu untuk mau menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena yang harus kita tanamkan pada anak sejak dini itu apa? Bagaimana tonak kamu itu sebaik apapun, sehebat apapun, sekuasa apapun, nanti kalau kamu di kemudian hari, kalau kamu tidak sholat itu kamu tidak berarti apa-apa. Itu suatu hal yang harus ditanamkan sejak dini. Dari itu saya lebih ke menanam itu semua karakter anak-anak itu untuk kita ditanamkan sejak dini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toha. Betul sekali Bapak. Jadi saya juga sependapat dengan panjenengan. Jadi yang namanya setinggi apapun ilmu pengetahuan, kalau tidak dibarengi dengan iman dan takwa, itu tidak akan ada artinya. Maka saya juga sudah berkomitmen dalam diri saya sebagai wali kelas, nanti ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan saya akan melibatkan diri. Jadi untuk hari Jumat itu saya siap untuk mengkondisikan anak ikut kegiatan hari Jumat, saya akan tungguin. Kemudian untuk kegiatan ekstra sebisa mungkin nanti yang BTA saya akan memantau anak-anak saya gitu Pak. Jadi harapan saya nanti ke depannya, meskipun ini yang kelas 9 tinggal paling sekitar 3 bulan, tapi harapan saya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Ketika nanti mereka udah lulus, ada oleh-olehnya, ada yang mereka tenang, ada yang mereka dapatkan. Karena selama pandemi itu mungkin sangat berbeda yang mereka dapatkan. Mereka ketika pandemi kan interaksi dengan guru itu sangat sedikit. Jadi ketika ini sudah PTM, kebahagiaan yang sangat terbukti. Ketika ada pilihan kita mau PTM apa daring, banyak yang memilih PTM. Begitu juga saya lebih senang PTM karena saya akan interaksi langsung dengan anak, saya bisa mengarahkan langsung dengan anak gitu. Dan guru itu tidak bisa tergantikan, nggak bisa digantikan oleh teknologi, mau daring mau apa, nggak bisa. Jadi yang jelas peran seorang guru itu sangat besar sekali untuk pembentukan karakter anak. Jadi kita nggak cuma butuh anak-anak yang pintar, tapi juga berkarakter gitu. Demikianlah Bapak Ibu presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu membantu saya dalam menyelesaikan tugas CGP saya. Semoga bermanfaat dan mohon doanya agar kami bertiga nanti diberikan kelancaran. Masih ada waktu 6 bulan untuk menyelesaikan
diklat, dan semoga nantinya kedepannya bermanfaat untuk sekolah yang kita cintai ini. Amin. Gitu. Matur suwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.